Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebentar nih saya Oh, ngecek view-nya. Ini Zoom ininya link apa ini udah berubah ya? Oh ini dia. Oke, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Dok, apa kabar Dok San? Alhamdulillah, baik, Coach Bram. Alhamdulillah. Oh, lagi di pantai. Iya, Awas nanti healing-healing dulu. hijabnya ketiup angin tuh. Sehat, Aduh. Coach Bram. Alhamdulillah. Di sini kemudian ada Coach Afi. Apa kabar Coach Afi? Masya Allah Pak Afi. Ya Allah udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Bram. Sehat Ah, sekali, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jogja Makasih. gimana kabarnya Coach Afi? Nih, Alhamdulillah saya kemauan. Alhamdulillah. Sekarang lagi di ini Jogja. Ya di Jogja. Masya Di- Allah. Alhamdulillah. Ya, Ini udah di- lama nih nggak ketemu Pak Coach Afi, Doksan. Buniar apa kabar Buniar? Alhamdulillah, Coach Bram, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Yang bisa Biasa. open cam dong. Ini ada Coach Rini. Apa kabar? Ya, Apa kabar? Alhamdulillah. Yang bisa open cam. Ini sebenarnya saya bikin kelas ini sebenarnya karena kangen aja sih. Udah lama juga kita nggak ketemu-temu begini kan? Iya, Sudah nggak tahu. silaturahim. Iya, itu dia. sudah ikut kangen banget. Dengar suaranya Mas Bram, kangen banget. Coach Niar. Hai, apa kabar, Coach? Alhamdulillah. Musim apa di sana? Musim hujan ya? Musim umroh kayaknya. Coach Rika umroh dia. Coach Rini lagi umroh ya? Iya, lagi di Jeddah sekarang katanya, baru Lagi dari di Mekah. Jeddah. Masya Mm-mm. Allah. Umrohnya udah selesai, tinggal pulang besok. Alhamdulillah. Ada Coach Mariam. Halo, Assalamualaikum Coach Mariam. Waalaikumsalam, Coach Bram. Alhamdulillah. Silakan ya, boleh kita sambil tunggu teman-teman yang lain yang bisa open cam, boleh open cam ya. Karena di sini kita sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol gitu ya. Coach Winan, apa kabar Coach Winan? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Salam. baik. Assalamualaikum, Coach Bram. Alhamdulillah. Nanti berarti Jumat ini datang ke Menara, Coach Winan ya. Silaturahim. Eh, insya Apa Allah. online? Kalau enggak online apa ya? Soalnya harus jemput cucu siang Ah, jemput cucu di mana? sekolah Dia sekolah di mana? TK, Daerah mana? Coach? TK di daerah Joglo, Jakarta Barat. Ah, deket lah Joglo sama Menara. Bolak-balik gitu ya. Iya. Ya. Oke, monggo kalau bisa offline Insya offline. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Coach Lina, apa kabar Coach? Sehat Coach? Sehat, Coach. Alhamdulillah, Coach Bram Alhamdulillah. sehat. Udah lama juga nggak ketemu nih sama Coach Lina, ya. Ada Ibu Sadia, ada Bu Rini, apa kabar Coach Rini? Alhamdulillah sehat, Coach. Alhamdulillah sehat, ya, Masya Allah. Ini siapa Lama lagi? nggak ketemu Coach Bram nih, saya. Iya. Makanya nih, saya tuh sebenarnya bikin kelas ini juga sebenarnya mungkin kayaknya kita harus paling nggak sebulan sekali minimal gitu ya. Untuk ketemu-temu silaturahim gitu ya. Karena kayaknya semenjak apa Inspire kayak belum ketemu-temu lagi sama teman-teman saya mikir-mikir kan. Ya udahlah kita buat aja nih ya. Coach Retno apa kabar Coach Retno? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ada Coach Izin Ani off juga cam nih. ya, Coach Siap, nggak Bram. apa-apa. Oh, oh, Coach Assalamualaikum, Ani, Coach Bram. salam. Ini lagi 3 Zoom katanya. Lagi ada Zoom. Lagi ada Zoom. Jadi Ya, aku izin off cam dulu ya, Coach. enggak. Ya. Ada Bu Rani kaban, apa kabar Coach Ya, Rani? Masya Allah. selamat malam, Coach Sehat. Bram. Udah lama nggak jumpa. Iya, udah lama nggak jumpa. Ini Bu Rani ini inspirasi sekali nih, karena salah satu juga kan ini ya. Semangatnya aja yang tinggi, Coach. Justru malah itu bermula dari semangat semua.
Masih di daerah mana? Sumatera ya, Bu? Medan, Iya, Medan situ ya? Coach, di Batubara. Oh, Batubara. Batubara itu berapa jam dari Medan nih, Bu Rani? Kalau sekarang udah lebih dekat, karena udah ada tol kan, 2 jam udah sampai. Oh, Kalau 2 jam. dulu 3 jam, 3 jam setengah baru nyampe. Itu Oh, siapa yang siul-siul gitu ya? Sorry. oke. Oke, makasih Bu Niar. Sorry, Kemudian sorry bocor. ya, ini jadi kita bisa saling ketemu juga nih. Ada teman-teman di sini, ada Pak Afi dari Jogja, gitu ya. Doksan. Ah, kalau Doksan ini kayaknya ini Depok bagian mana tuh ada pantainya ya. Ada Coach Winan, ada Coach Lina juga. Nah, ini kita bisa karena udah jarang ya kita ketemu seperti ini kan. Jadi di sini kita bisa saling ketemu lagi dengan teman-teman yang lain juga. Oke, baik ya. Oke, sudah ada. Nah, baik. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berdoa dulu ya. Semoga diizinkan, diridhoi oleh Allah. Semoga Allah izinkan perjalanan kita ini. Kita baca Al-Fatihah bagi yang Muslim, saudara kami yang Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin, Rabbal Alamin. Baik, ya. Nah, ini karena judulnya adalah eh, Q&A gitu ya. Pertanyaan tanya jawab. Ini sebenarnya kalau bicara tentang tanya jawab, ini kayaknya harus dimulai justru dari Bapak dan Ibu semua nih, dari teman-teman semua yang ada di sini gitu ya. Kira-kira kalau ada sesuatu ya, misalkan ada kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan tertentu, itu mungkin boleh di-sharing. Atau justru malah ingin sharing-sharing tentang pengalaman. Ini mungkin saya sharing dulu ya, dari saya dulu nih mungkin ya, untuk men-trigger gitu ya. Ini ada yang menarik dari case-case yang terakhir kali saya handle, itu terkait semuanya dengan ini nih. Hmm, apa nih? Handphone ya, terkait dengan handphone. Jadi ada anak SMA yang waktu itu ya, awalnya dipikir itu adalah kecanduan pornografi. Ya, tapi ternyata kemudian setelah kesini-sini bukan lagi pornografi. Karena sekarang dengan kemajuan sosial media, teknologi gitu ya, bahkan ada beberapa aplikasi yang mensupport dan mendukung itu awalnya dia masih eh, coba-coba, tapi akhirnya kemudian yang terjadi ya dia bukan lagi online tapi offline ya, dan akhirnya menjadi kecanduan seksual gitu. Nah, itu yang menarik adalah bahwa stimulus-stimulus itu kan dia dapatkan dari handphone awalnya, dan ternyata memang ketika ditarik mundur ke belakang root cause-nya itu, nah itulah kenapa pentingnya kita untuk memastikan. Masih ingat proses terbentuknya pola pikir teman-teman yang sudah ikut kelas nih ya, yang pernah ikut kelas saya, 0 sampai 7 tahun fase apa? Supaya kita bisa tuh ini. 0 sampai 7 fase Imprint. imprint. Yes, Mbak Monika. Kemudian eh, 14 sampai 21 tahun Role model. role model. Betul Coach Lina. Kemudian ya, kemudian sorry, 7 sampai 14 role model, 14 sampai 21 tahun adalah sosialisasi. Ya. Nah, ini ada beberapa case yang kemudian mirip. Jadi rupanya di usia 0 sampai 14 tahun itu, be in between itu ya, rupanya mulai terpapar dengan pornografi dari sosial media gitu. Jadi ini ada dua kasus, yang tadi anak SMA. Nah, ini ada lagi kasus anak SMP ya. Kasus anak SMP. Nah, di mana sebenarnya akarnya dari situ, di bawah 7 tahun itu dia sudah terpapar tentang pornografi dari handphone. Tapi kalau yang SMP sih dia belum
seperti yang SMA ya. Tapi kan kalau nggak diselesaikan kan ini menjadi berbahaya, betul tidak? Ya, boleh jadi nanti akan seperti yang SMA tuh, karena makin apa ya dorongannya itu makin kuat gitu di dalam dirinya. Nah, yang menarik adalah jadi memang akhirnya dengan beberapa pola ini memang kita harus betul-betul memastikan usia 0 sampai 7 tahun apa yang dilihat, didengar, dirasakan, input yang masuk ke dalam diri anak usia 0 sampai 7 tahun itu harus harus sangat-sangat positif gitu ya. Karena kalau sudah terimplan, sudah masuk, itu maka dorongan itu semakin kuat. Dan seperti biasa, yang namanya sambungan antar otak, sinaps itu kan makin lama dia makin kokoh, makin kuat. Dan dorongannya makin besar, apalagi ada keinginan tahuan dan lain sebagainya, dengan kemudahan yang dia dapatkan juga, akhirnya ya justru malah memperburuk segala. Tapi ada yang menarik di sini bahwa yang saya ingin sampaikan, nah kira-kira kalau dalam konteks seperti ini, apakah cukup hanya sekedar di terapi? Ah, itu pertanyaan saya sekarang nih. Apakah cukup anak itu hanya sekedar di terapi anak itu? Atau ada yang punya pengalaman yang sama? Yang menarik adalah kalau sudah seperti ini masih ingat teman-teman semuanya bahwa anak-anak itu produknya siapa? Orang tua, betul ya. Orang tuanya. Jadi produk orang tuanya. Bukan berarti dia mendapatkan akses itu dari orang tua ya, tidak gitu ya. Akses itu dari temannya. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi terstimulus karena kalau yang SMA ini kan dia sudah mencoba 1001 cara untuk selalu mendapatkan akses gitu ya. Karena lagi-lagi kalau orang sering main handphone, hormon apa Pak, Bu? Yang masih ingat hormon apa yang kemudian menumpuk dalam dirinya yang diproduksi? Hormon kortisol, ha? Bukan. Bukan. Sebenarnya ini bukan kortisol. Kortisol kalau dia lagi stres, tapi ini apa nih? Adrenalin, adrenalin. Endorfin bukan, Adrenalin. Coach. Kenapa? Endorfin bukan. No, endorfin Dopa. malah sehat. Dia ada 4 hormon Ya, kebahagiaan yang kalau betul. kelebihan berbahaya. Apa itu? Serotonin, melatonin. Ya. Satu lagi. Lupa. Endorfin, oksitoksin, serotonin, satu lagi kalau dia berlebihan sangat berbahaya, dopamin, Bu Leni. Yeay. Oh, nih Coach Dewi hadir juga. Apa kabar Coach Dewi? Nah, ya. Wah, masih kemute Coach Dewi. Alhamdulillah kabar baik Mas Bram. Ya. Assalamualaikum semuanya. Salam. Wah, nih senang nih ya. Sudah hadir ya. Sebenarnya pengen pengen ini doang saya sih. Ada Coach Lukman juga. Halo Coach Lukman, apa kabar? Halo Coach Bram, kabar baik Coach Bram. Alhamdulillah. Yeay, Oh, makasih jagoannya banget. tuh. Ya, ini Ada Coach kakak Andre kelas lagi. pertama, Iya. Coach Lukman. Masya Allah. Saya tuh sebenarnya kelas ini cuma pengen reunian doang, beneran ya. Udah lama banget kayaknya nggak ketemu, kangen juga ya. Coach Ade apa kabar? Lagi makan kayaknya. Ya. Oke, baik kita lanjut ya. Betul, dopamin detox. Yes, lakukan dopamin detox. Ini penting banget, Bu Leni. Halo Bu Leni. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi di sini kan ada teman-teman dari alumni Hipno, NLP, coaching, public speaking, ya. Ada dari yang CPS, ada yang TOT, nggak apa-apa. Pokoknya ini saya open ya pertanyaan. Ini nggak hanya melulu persoalan tentang hipnoterapi, oke? Misal, saya tanya nih, kalau misalnya terus gimana coach? Kalau misalnya sebagai public speaking, apa sih kaitannya dengan neuroscience? Ah, itu boleh, ya. Silakan, saya open nih pertanyaan ini supaya kita bisa sama-sama saling ketemu, sama saling kenal. Karena itu kalau bisa yang open cam tuh bagus banget. Oke? Nah, ini Bu Leni tadi bilang lakukan dopamin detox. Yes, betul banget. Ya, satu dopamin detox itu kita lakukan. Caranya adalah tentunya. Jadi kalau misalkan sosial media ini ada
kan kalau misalkan kita bahagia nih, ini coba contoh deh, boleh berikan senyuman yang paling indah dulu. Nah, open mic dulu, open mic. Sapa 3 orang di dalam classroom ini ya, sapa 3 orang ya, misalnya. Coach Dewi, ya semangat, Bu Sadia semangat, ya Mbak Monica semangat. Oke, boleh sapa 3 orang di sini, silakan. Yes. Coach Coach Rina, Bram, semangat. Afi, Dewi, semangat. Coach Doksan, Tante, semangat. Coach semangat. Lina, semangat, semangat. Dewi. Coach Terima Rini, Semangat, Tapi Coach Yanti Wina. semangat. semangat. Coach Rani kabar Semangat. semangat. Coach Semangat. Coach Rani, Aminur semangat. Dan guruku, Coach Coach Jero Coach Bram. semangat. Lukman, semangat. Semangat Coach Semangat, Coach Lina. Rani, semangat, Coach Lina, semangat, Coach Rini Semangat. Hidayah, Dewi, semangat, Oke, tepuk Coach tangan dulu semuanya. Yanto. Yes. Oke, how do you feel? Gimana rasanya ketika saling sapa? Bahagia. Senang, Happy, Coach. bahagia, Happy. senang, betul kan? Endorfin, serotonin, oksitoksin itu keluar gitu ya. Nah, sekalipun ada beberapa aktivitas tertentu yang bisa memperbesarnya. Nah, dopamin itu bahagia seperti tadi itu naiknya 1 level aja cukup dia. Itu udah membuat kita bahagia. Tapi kalau lompatannya sampai 3, yang terjadi adalah bayangin lagi biasa-biasa aja tiba-tiba happy banget gitu kan. Nah, maka itu akhirnya bisa menimbulkan adiktif gitu ya. Nah, contoh beberapa aktivitas yang menimbulkan adiktif apa aja? Main gadget, main HP. Gadget, main handphone, betul. Merokok, alkohol, main judi, ya. Tapi Game. pertanyaan saya, main judi, merokok dan alkohol ada batasan usianya nggak? Ada aturannya nggak? Nggak ada. Ada. Sosial media Nggak tidak ada. ada, padahal dampaknya sama. Iya kan? Dampaknya sama. Nah, apalagi nih kalau sekarang lagi ramai judi online, betul kan? Judi Ya. online itu luar biasa. Nih kemarin saya bahkan ada yang minta diterapi itu keluarganya dia sudah eh, jual pom bensin habis cuma buat judi online. Pom bensin berapa miliar Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Karena dia sama seperti tadi tuh. Dia dopaminnya berlebihan. Betul, kita terapi anaknya. Yes, betul ya. Karena masih ingat dorongan orang mau melakukan sesuatu itu karena ada 2. Apa saja? Kalau kita lihat dari simptomnya, unwanted, Unwanted behavior, unwanted behavior, kemudian satu lagi, emotion. unwanted emotion. Ya. Jadi apa yang disebut dengan unwanted behavior, apa yang disebut dengan unwanted emotion, ini mungkin buat teman-teman yang coaching, yang public speaking, CPS, TOT gitu ya. Jadi ketika orang melakukan unwanted apa yang berasal dari unwanted behavior, perilaku yang tidak diinginkan, itu biasanya terjadi karena habituasi. Ya. Artinya terjadi karena pengulangan-pengulangan sikap, perilaku, akhirnya kemudian membentuk kebiasaan dalam dirinya dan akhirnya menjadi lifestyle. Nah, kalau yang kayak gini sih simple, betul kan? Ya, kita memperbaikinya sederhana yang seperti ini. Beberapa terapi, ya, even bahkan kalau teman-teman yang sudah coaching 3.0 coach itu bisa dilakukan juga dengan 3.0 coach, gitu ya. Yes, Bang Razak, amin ya. Unwanted behavior and unwanted emotion. Tapi ini kan hanya behavioral changing gitu ya. Kenapa? Contoh misalkan dia nggak punya trauma di masa lalunya untuk melakukan tindakan itu, tapi eh, dia melakukan itu karena dia belajar, dia berlatih, gitu, ya, hingga dia kemudian menjadi adiktif. Apakah sosial media, apakah merokok dan lain sebagainya, ataukah narkoba, gitu ya. Nah, yang kalau misalkan unwanted behavior karena lingkungan dan lain sebagainya, it's very simple lah. Kita bisa ya dengan hipnoterapi juga cepet gitu ya. Kemudian dengan apa risosterapi, EFT gitu, atau misalkan coaching itu bisa ya, atau dengan teknik NLP itu bisa. Tapi kalau yang unwanted emotion, ini kan ada emosi yang terperangkap di dalam diri, di dalam tubuhnya. Ya, biasanya terjadi karena hal yang traumatik. Ya. Ketika ada sesuatu hal yang traumatik,
dia mengambil sebuah makna dari kejadian itu sesuatu yang buruk, emosi negatif itu masuk ke dalam dirinya, kemudian mendorong dia melakukan itu. Dan semakin dia terus melakukan, emosinya semakin besar. Dan emosi itu kan energi. Maka ini emosinya dihilangkan dulu, dibersihkan. Dan yang paling penting harus ada proses pembelajaran pikiran bawah sadar bahwa pengubah cara pandang dia terhadap kejadian itu. Traumanya diselesaikan. Nah, yang kayak gini itu perlu nih kita selesaikan, ya. Tapi lagi-lagi sugesti nggak cuma di dalam pikiran bawah sadar seseorang, tapi lingkungan dan tindakan, gitu ya. Action healing nih ya. Kalau di hipnoterapi itu ada action healing tahapan yang terakhir. Ini juga harus kita siapkan, karena kan stimulus-stimulus dari eksternal itu sangat kuat untuk membuat dia terpancing untuk melakukan lagi, ya. Nah, kalau yang konteksnya kayak tadi, misalnya adalah kecanduan dan lain sebagainya, maka putuskan dia dari sumbernya. Kalau misalkan tadi kecanduan pornografi dan lain sebagainya, ya handphonenya, atau judi online, handphonenya yang harus dicabut nih, ya. Tapi biasanya sampaikan ke orang tuanya, siap-siap untuk ngamuk-ngamuk, detox gitu ya. Siap-siap tuh. Itu kalau biasanya kan ngereok dulu dia. Iya kan? Dan ini macam-macam nih. Biasanya masih ingat ekspresi ketika orang dalam kondisi tertekan, mekanisme pertahanan diri. Kalau di dalam neuroscience itu maka adalah ekspresi stimulus dari amigdala gitu ya, mekanisme pertahanan dirinya dia. Itu ada yang masih ingat apa aja? Ini karena ada teman-teman yang lain juga nih. 3F, apa aja yang paling sederhana? Yes, fight, fly. Satu lagi boleh tambahkan freeze gitu ya. Secara garis besar fight and fly itu betul banget ya. Dia akan marah-marah, dia akan fly, dia akan kabur gitu ya. Atau dia nge-freeze. Tapi ada juga nih cara lagi nih sebenarnya kalau dengan anak-anak gen alpha hari ini yang udah jago banget itu adalah dia jago banget untuk melakukan silat lidah manipulatif, ya. Itu punya 1001 alasan untuk mendapatkan handphonenya lagi, ya. Nah, karena itu kan berarti diperlukan ketegasan dari orang tua. Nah, karena itu coba dicek dulu nih. Biasanya, nih mohon maaf nih, Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, kalau kita melakukan induction dengan tepat gitu ya, ya Bang Razak. Ya, kalau kita melakukan pemahaman tentang bagaimana kondisi klien kita dari awal dan bagaimana sikap orang tua sebelumnya, itu biasanya masih ingat fase 7-14, 0 sampai 7 tadi kita udah kedeteksi ya, bahwa dia pernah ada konteks ketika dia main dengan di rumah temannya dan memang rumah temannya itu bebas, orang tuanya juga sama-sama kerja dan dia setiap hari main di tempat itu dan setiap hari terpapar dengan pornografi. Gitu ya. Dan itu almost every day. Nah, itu 0 sampai 7 tahun. Di 7 sampai 14 ini fase adalah role model. Nah, ini kalau misalkan Sayyidina Ali di 0 sampai 7 dia bicara, didiklah anak-anakmu seperti, ada yang masih ingat? Raja, Boleh. Coach. Raja, yes. Artinya yaitu fase kebahagiaan, fase ketenangan, kedamaian, fase ketika mendidik cinta, kasih sayang, belief system gitu ya. Nah, kemudian kalau fase 7 sampai 14 itu fase apa? Tadi role modeling ya. Nah, role modeling itu kalau menurut Ali gimana, apa yang harus dilakukan? Didiklah anak-anakmu. Kalau kalau ekstrimnya seperti pelayan gitu, gitu Coach. Betul ya. Seperti ada yang bilang seperti pelayan atau seperti tahanan. Sebenarnya konteksnya di sini adalah dia harus memahami punishment and reward gitu ya. Dia memahami baik, buruk, benar dan salah di fase ini. Ya. Baik, buruk, benar dan salah. Kalau di atas 15 tahun tapi fase 7 sampai 14-nya tidak berjalan dengan baik dan tindakan anak itu terlihat manipulatif,
maka coba cek di 714 ya. Biasanya ini nggak harus selalu ya, buat teman-teman ya. Ini kan saya ada beberapa case yang saya handle punya pola yang sama gitu ya. Di fase 714-nya orang tuanya tidak tegas. Ya. Apakah coba biasanya ada satu yang sangat keras, satu yang sangat memberikan apa? eh, keringanan-keringanan hukuman bahkan menganulir hukuman dari salah satu pasangan. Misal ayahnya keras, nah ibunya ini selalu menganulir hukuman, ya. Atau sebaliknya, ibunya yang sangat keras, ayahnya yang selalu menganulir hukuman. Nah, ini berbahaya nih. Fase 714 kalau konteksnya seperti ini berbahaya, ya. Hingga di fase berikutnya anak itu sudah tidak lagi, bukan tidak lagi, tapi mungkin kelemahannya adalah dia kesulitan untuk memahami baik, buruk, benar, dan salah, pro and consequence. Ya, di situ ya, hingga yang terjadi adalah setiap kali dia sudah kemana-mana nih ya, dia sudah ke psikolog, dia sudah ke psikiater ya, dan ternyata orang tuanya masih seperti itu, maka apapun ketika kita minta no gadget, no handphone, seminggu kemudian anak itu udah pegang lagi ya. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Nah, ini kita diskusi nih. Kalau tiba-tiba kayak begitu gimana caranya? Mas Bram, mau tanya. Ya. Bukan jawab, tapi mau tanya. Gini, Coach Bram. Saya lagi kedatangan nih beberapa klien yang case-nya seperti Coach Bram Iya, ceritakan. iya. Ada anak SMP umur 15 tahun, udah sama sekali nggak mau sekolah. Hmm. Sama sekali nggak mau sekolah, mau main game aja gitu. Jadi dia mungkin ikut kompetisi gitu ya, Coach Bram ya. Terus dapat Hmm. uang ya dari situ gitu Ya, ya. ya. Akhirnya dia nggak sama sekali nggak mau sekolah lagi. Terus Hmm. anak SD kelas 5 juga nggak mau sekolah. Ini ada Hmm. beberapa ini, Coach Bram. Ya, ya, ya. Kemudian kan udah saya kasih syarat nih orang tuanya diterapi dulu gitu ya. Ini Hmm. orang tuanya udah kooperatif banget diterapi. Kemudian memang orang tuanya menyadari di situ bahwa ada ini pengabaian ketika SD. Jadi ibunya Hmm. ini sendiri di rumah, bapaknya di lokasi kan kalau di Balikpapan banyak begitu ya. Ya, 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 ya. Banyak di lokasi akhirnya ngurus sendiri dua anak ini terus punya adik akhirnya daripada rewel ribet udah dikasih HP kasih HP terus kan nah akhirnya dia lebih bondingnya lebih kuat ke HP daripada ke orang tuanya Ya. nah masalahnya sekarang ini anaknya itu sama sekali nggak mau ketemu kami sama Hmm. sekali nggak mau jadi kan agak kesulitan ya untuk bantu ya Kos Bram ya meskipun Tapi sudah orang pernah tuanya diterapi itu anaknya, Coach? anaknya belum pernah Belum. ketemu, sempat jumpa waktu itu online, itu aja online sama ibunya, terus anaknya itu lewat gitu. Jadi saya bisa lihat anaknya gitu. Terus saya udah kasih ini nih kayak hypnosleep gitu-gitu ya untuk anaknya gitu. Udah dilakuin komunikasinya sudah agak bagus sih. Saya bilang yang penting perbaiki dulu aja komunikasinya Bu, biar Ya. bisa kasih masukan. Ya, masalahnya sama seperti yang Coach Bram sampaikan tadi. Saya bilang memang kalau misalnya komunikasi udah terjalin, anaknya udah mau ngobrol, awalnya ngobrolnya lewat WA terus Coach Bram, sama Usia anak sekali berapa nggak mau. sekarang? Hah? Usia anaknya berapa? 15. Yang satu 15 tahun, yang satu kelas 5 SD. Terus Oke. yang satu SMA kelas 1. SMA Hmm. kelas 1 cewek. Jadi Oke. banyak anak-anak yang ya Allah kok polanya sama ya, saya Banyak prihatin sama. sebenarnya. Ya. Iya, bondingnya lebih kuat sama HP daripada sama orang tuanya gitu. Ya. Terus apa? eh kan si ibu ini kan udah 2 minggu yang lalu ya. Ibu ini sudah diterapi, jadi sudah regulasi emosinya udah bagus, udah mulai bisa mengendalikan diri si ibu ini gitu kan. Terus saya sampaikan, sekarang ibu mulai bersikap tegas. Hmm. Lembut, penuh kasih sayang, tapi tegas. Saya Ya. bilang gitu.
Nah, masalahnya si ibu Lembut ini dan yang enggak, keras kan dan kasar iya, berbeda ya. beda, iya. Ya, Heeh, tegas dengan kasar itu berbeda. iya betul. Heeh, iya. Ah, masalahnya ibunya yang kayak Coach Bram sampaikan tadi, saya jadi teringat anaknya ini pintar untuk mencari alasan Lagi. biar Ya, handphone itu datang lagi gitu loh. karena buat Ya, dia itu cara dia ya. Dia udah tahu hot button ibunya. iya betul. Sampai Dia udah sholat tahu yang hot button dijadikan ibunya. alasan, Coach Bram. Ma, Ya, aku mau sholat, yang penting kasih handphone. Saya udah bilang, Bu, udah tegas aja. Terserah kamu mau sholat apa enggak. Biar tantrumnya hilang dulu kan, ngereok aja dulu biarin gitu. Tapi ya, ibunya nggak bisa. Gimana tuh Coach Bram? ya. Yang pertama, nah gini itu dia nih. Tadi pertanyaan saya itu justru nih sebenarnya Coach Dewi. Jadi kalau seperti itu, kalau berarti yang menjadi persoalan siapa? Ibunya kan? Iya. Nah, Iya, kalau dan dalam case bapaknya yang nggak saya hadir. itu, nah bapaknya nggak hadir. Jadi dua-duanya tuh harus dikelirkan bahwa dua-duanya harus hadir gitu ya. Itu yang pertama. Nah, tanya nih, kenapa bapaknya itu tidak hadir? Yang pertama, bapaknya nggak hadir boleh jadi dia punya trauma sendiri tuh Coach Dewi. Ya. Even bahkan kalau yang saya ini dia ada satu room gitu ya, bapaknya kalau udah pulang ke rumah tuh ada satu ruangan dan dia bilang dia istirahat di situ gitu. Dan ya udah nggak ngumpul juga, nggak bonding juga, ya ibunya ada di kamar yang lain, anaknya di kamar yang lain, bapaknya di ruang kerjanya, di mana itu semua apa yang bapaknya perlukan ada di situlah gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau ini menjadi skala prioritas, ya bahkan saya bilang ini mau jadi skala prioritas nggak nih Pak, Bu, gitu ya. As a terapis kita harus bisa sampaikan itu. Ini Bapak dan Ibu mau menjadikan ini sebagai skala prioritas atau tidak, gitu. Karena semuanya itu percuma kita lakukan kalau ini nggak menjadi prioritas utama. Nah, itu. Dan dia memilih untuk ya udah, akhirnya oke ini menjadi prioritas utama, deal deal, maka semuanya harus melakukan sesuatu. Itu yang pertama, coach. Nah, coba dicek. Berarti sikap tegas dan kehadiran orang tua itu yang diperlukan. Betul tidak? Nah, ini yang menarik nih. Rupanya ketika saya coba cari tahu persoalan ini, jadi yang ditarik itu Coach Dewi adalah ketika emosi kan ini ya bridge emotion ini ya affective bridge ya yang ditarik itu adalah emosi apa ketika dia selalu ingin memberikan eh, lagi kepada anaknya ketika dia merasa kasihan dengan anaknya. Nah, itu apa tuh emosinya tuh yang ditarik gitu ya. Rupanya kalau di saya, emosinya itu ternyata root cause-nya itu ketika ibunya hamil, kan bulan dia anak pertama nih. Ibunya sedang hamil dia, rupanya ibunya ini sedang di dalam. Jadi ini sebenarnya kondisi permasalahan umum ibu-ibu yang dulunya adalah rising star, ya. Rising star dan tiba-tiba kemudian harus jadi ibu rumah tangga, ya. Jadi ibunya ini rising star, ya, selalu punya prestasi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba belum siap ready hamil, hamil. Padahal saat itu sedang dapat inilah dia sudah masuk ke program MT di salah satu BUMN gitu ya, program MT manajemen trainee, dan itu nggak boleh hamil. Menikah ya bisa disembunyikan tapi kalau hamil nggak bisa disembunyikan ya. Ternyata dia hamil dan dia sempat ada kepikiran untuk menggugurkan anaknya. Nah, perasaan bersalah inilah yang akhirnya mendorong si ibu untuk selalu kalah sama anaknya. Dan anaknya udah jago banget untuk memainkan perasaan bersalah ibunya untuk manipulatif. Karena dia bertahun-tahun melakukannya dan dia selalu berhasil. Ya, jurus itu. Nah, jadi itu tuh Coach Dewi. Nah, begitu saya cari situ, kemudian dia ternyata, oh ya, akhirnya udah firm, dia oke, dia sudah rilis traumanya yang di situ, dia sudah kan pakai part terapi gitu ya. Dengan part terapi, dengan dirinya yang masih merasa bersalah ya, atau boleh juga kasih inner child gitu ya, kalau dia masih tergantung kayak case-nya lah. Nah, kemudian setelah itu, baru kemudian dia firm, dia bisa kemudian untuk tegas dengan anaknya. Dan dia cerita tuh memang kok ya di kita buka WhatsApp ya. Dan kita juga nggak boleh kepancing nih tiba-tiba.
Coach gimana nih barang-barang semuanya dilempar-lemparin di kamar. Saya bilang biarin aja, kan udah saya bilang udah siap-siap untuk ngereok gitu kan. Tapi ternyata setelah 2-3 minggu berlalu, ini kalau anak-anak SMA sebenarnya 1 bulan cukup gitu ya. 1 bulan. Kalau anak-anak di bawah kayak anak-anak SMP gitu, itu 1 minggu aja tuh cukup, Bapak Ibu. Asal kita berani untuk tegas, itu detoxnya kan. Detox dopamin, dia mau ngamuk-ngamuk segala macam, biarin. Tapi handphonenya nggak dikasih. Internetnya nggak dikasih. Kalaupun misalkan dia curi-curi, biarin aja. Tapi kan aksesnya jadi susah buat dia. Betul kan? Nggak semudah itu gitu loh. Ya, ya toh kan kita juga nggak bisa menjaga 100% mungkin. Nggak bisa gitu ya. Kalau dia curi-curi di sekolah, ngambil pakai handphone teman dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa juga. Ya. Tapi paling tidak aksesnya dia sudah sangat sulit. Gitu. Eh, Frekuensi dia berhubungan dengan internet terstimulus lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang nggak diinginkan itu sudah terputus. Ya. Nah, akhirnya setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, anak itu sudah kembali lagi. Gitu. Apalagi setelah itu dorong dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian lebih banyak memproduksi endorfin, serotonin seperti olahraga, ya, kemudian gerak badan dan lain sebagainya. Itu kan aktivitas-aktivitas yang mendorong membentuk ada endorfin, ada kemudian serotonin, oksitoksinnya, ya olahraga lah atau aktivitas-aktivitas lainnya yang ada fisiknya juga gitu ya. Dan itu ada pengganti, harus ada pengganti. Ya, jangan sampai nggak ada pengganti. Kalau nggak ada pengganti, kasihan juga dia melintir juga kan, maruk-ngamuk aja. Tapi paling nggak siapkan pengganti aktivitas. Nah, setelah ada pengganti aktivitas itu membuat dia lebih mudah sebenarnya. Ya, jadi kalau oksitoksin yang lainnya naik, endorfinnya naik, serotoninnya naik, dopamin yang terlalu berlebihan itu lambat laun akan turun juga. Setelah 1 bulan, kalau itu udah bersih, udah agak lumayan tuh. Tapi tetap, dia sudah terbiasa tidak menggunakan handphone, tetap dikontrol. Nah, si ayah harus sadar juga untuk kemudian memahami. Kalau si ayah itu terlalu keras, maka berarti kan dia punya trauma bawaan masa lalunya juga dong. Betul kan? Nah, itu harus dirilis untuk dia mampu untuk kontrol dirinya. Di situ aja dulu, Coach. Ya, kita belum bisa sentuh anaknya, is okay, no problem. Karena persoalan pertama adalah di orang tua. Anak itu simptom. Perilaku anak yang seperti itu simptom dia. Tapi dari gunung es, yang itu kan permukaan aja kan, tapi di bawahnya apa? Pengabaian orang tua. Coba cek orang tuanya mengabaikan itu karena apa juga. Ya. Karena boleh jadi ada ya tadi perilaku yang berulang. Gitu. Fokus aja ke situ Baik, dulu. Coach Bram, makasih. Kita mulai dari action healingnya dulu tuh. Saat baru turun ke bawah. Gitu ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Terima kasih Kak Syarifah ya. Sudah ada cara mudah dan cepat hasilkan uang. Nah, itu dia tuh. Sementara hidup kan nggak cuma sekedar hanya itu, betul ya. Influencer pun juga gitu. Nah, kalau misalnya kita ada kesempatan untuk ngobrol dengan anaknya itu bisa coaching, ya kan, bisa reframing dengan NLP bahwa nggak ada segala sesuatu tuh yang instan, nggak ada segala sesuatu yang instan. Influencer pun juga perlu effort dia, upaya. Oke, sebelumnya saya mau tahu dulu dong buat teman-teman yang di sini yang alumni eh, hipnoterapi, boleh ketik H di sini ya. Kalau NLP ketik N, coaching ketik C, public speaking ketik PS, CPS ya, ketik CPS dan TOT ketik TOT ya. Silakan, boleh diketik. Nah, yes. Oh, ini semua nih Coach Coach Mariam kayak udah banyak banget ya. Coach Dewi juga ya. Oke, nah yang menarik begini sekarang. eh Kalau apa sih yang membedakan tentunya ya kalau di kita kan eh, ada beberapa hal yang harus juga kita sadari bahwa jangan sampai hanya sekedar paradigm to paradigm ya.
Tapi ISQ matrixnya itu cara berpikirnya terus ditingkatkan kepada dimensi spiritual, khususnya kepada orang tuanya. Ya, khususnya kepada orang tuanya. Kalau untuk anak bagus banget kalau kita sudah bisa masuk ke sana, ya. Tapi kalau case-nya Coach Dewi kan belum bisa masuk. Nah, kalau misalkan kita udah langsung bisa masuk ke anak, maka ketika diterapi masuk juga kepada inner strength-nya dia. Perkuat dengan anchoring-nya. Jadi kita ikat dengan landasan dimensi spiritual. Karena kita selalu percaya ya bahwa ketika kita melakukan proses perubahan seperti itu, bukan hanya dalam pikiran bawah sadar, tapi masuk ke dalam supraconscious, ya, membangkitkan dimensi spiritualitasnya, kualitas hubungannya dia dengan Tuhan itu menjadi lebih, kan kalau hubungan dia dengan Allah menjadi lebih baik ketika dia sholat, berdoa, itu kan hormonnya bagus banget ya, endorfinnya keluar gitu ya, dan itu akan semakin memperkuat lagi tuh, mengurangi dopaminnya. Punya batasan dalam dirinya itu yang luar biasa, gitu. Oke, nah ini sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dulu lagi. Ini ada siapa lagi di sini? Tadi, oh ini yang menarik ada Kak Syarifah, Bang Razak ya, Coach Razak ini eh, membuat ini nih ya. Halo, Coach Razak, apa kabar? Assalamualaikum. Lagi boleh bersuara kah? Oke, cukup ya. Oke, lagi nggak bisa. Kak Syarifah, halo? Ini dari Malaysia. Apa kabar, Kak? Baik, Alhamdulillah. Coach apa kabar? Semua apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Nah, ini saya tadi Doksan ini perhatian banget tuh ke saya. Coach, kenapa matanya kayaknya capek banget ya? Ya, ini Doksan katanya lagi izin dulu nemenin suami makan. Ya, nggak apa-apa dok. Ya, itu jauh lebih ini ya barokah hidupnya. Ini kebetulan saya 2 hari yang lalu baru sampai dari Papua. Kemarin sudah training dan hari ini pengen banget nih malam ini bisa jumpa juga lagi dengan teman-teman semuanya karena besok-besok udah sangat padat ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Coach Dewi. Ada lagi nih kita Q&A. Ada yang mau tanya jawab di sini. Di sini mumpung nih ada Coach Lukman. Ini batch 1 nih hipnoterapi nih ya. Ini boleh datang-datang lagi Coach Lukman nih, karena kalau batch 1 dulu tuh masih murni tuh, saya masih pakai yang NGH gitu ya. Dengan Masih senang hati Coach Bram, pengen Coach Bram ntar saya datang insya Allah. siap ya. Oke. Kemudian ada boleh silakan kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Ada Oh mau ya, Coach pertanyaan segala Bram, macam? Ya, silakan Coach Dewi. saya mau share nih yang dia Mm-mm. nggak mau sekolah juga. SD kelas kelas 6 ya. Dia Ya. nggak mau sekolah juga. Laporan dari orang tuanya karena keasikan main HP. Mm-mm. Perempuan, ya cewek. Oke. Tapi yang anaknya ini mau dibawa ke tempat saya. Akhirnya orang tuanya udah diterapi, ibu bapaknya udah diterapi, kemudian yang pertemuan ketiga ini sama anaknya. Nah, ternyata itu yang jadi akar masalah itu awalnya karena dia dicubit sama guru agamanya, Hmm. yang menyebabkan dia nggak mau sekolah. Terus Ya. akhirnya anak ini mau saya tawarin, mau nggak saya relaksasi gitu kan. Ya. Ketika saya relaksasi, tapi ya yang singkat-singkat kan kalau anak-anak ya Coach Bram ya. Ternyata isinya adalah ketika dia ditinggal neneknya. Jadi dia pengabaian juga dari orang tuanya. Orang tuanya dua-duanya sibuk kerja. Dia di rumah sama neneknya terus. Terus pas kecil itu kelas 1 atau kelas 2 saya lupa, neneknya meninggal. Hmm. Neneknya meninggal, dia sedih banget. Akhirnya sejak itulah dia dekatnya sama HP. Hmm. Dekatnya sama HP. Namun dipikirnya nggak mau sekolah itu karena keasikan main HP terus gitu ya. Ternyata akarnya bukan.
Akarnya bukan Menarik di kan? handphone. Iya, setelah didapat dirilis tuh ini sama neneknya sampai dia lepaskan semua, besoknya udah sekolah lagi. Baru Motif. teringat case itu. Iya. Sometimes yang kita lihat kan hanya yang apa ya, simptom, gejala, dan boleh jadi itu hanya persepsi dan asumsi, betul kan? Mm-mm. Itu asumsi. Makanya kita harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, thank you banget nih, Coach Dewi. Ya, oke. eh Case-nya menarik dari Coach Dewi ya. Dan ini juga karena itu kita juga nggak boleh berasumsi. Nah ini mengingatkan saya lagi juga ya. Ketika ada orang tua yang berbicara sesuatu, maka kemudian belum tentu itu adalah yang terjadi, gitu ya. Hingga kita tidak boleh menghakimi siapapun karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing, point of view-nya masing-masing. Ya. Dari sisi anak dia punya point of view, dari sisi orang tua kita punya point of view, dan fungsi kita adalah ada di objektif seobjektif-objektifnya. Tetap memang karena apa? Karena boleh kalau saya selalu sampaikan kepada si anak, apalagi kalau orang tuanya tuh betul-betul dia mau diterapi, maka kemudian saya akan sampaikan, ini mama, papa nih mau diterapi juga nih. Jadi sama-sama mau bertumbuh bersama, ya. Boleh nggak kamu kasih kesempatan lagi buat mama, buat papa memperbaiki kita sama-sama semuanya. Itu dia. Ya. Dan dia biasanya akan jauh lebih baik lagi. Nah, kalau buat teman-teman nih, khususnya buat kita yang sudah orang tua juga kan, eh sampai kapan kita akan melarikan diri dari peperangan kita sendiri pada diri kita? Sampai kapan kita mau marah dan kemudian kita tidak mau menyelesaikan apa yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup kita? Karena ingat, itu akan menjadi peperangan, akan menjadi permasalahan bagi anak-anak kita ke depan. Ya. Jadi kalau Anda menghindar, Anda tidak menghindar, Anda hanya mewariskan itu kepada anak-anak. Ya, nah, ini saya suka sampaikan seperti itu. Kalau dia tidak mau untuk menyelesaikan permasalahan dalam dirinya, maka sebenarnya bukan dia yang menghindar, tapi dia sedang memutuskan untuk mewariskan permasalahan itu kepada anak. Karena dia tidak mau meriliskan, gitu. Tidak mau melepaskan. Tapi sikap, tindak tanduk, ucapan kita, nah itu pasti akan menjadi stimulus buat anak-anak kita. Oke. Ada lagi yang mau ngobrol, diskusi di sini? Silahkan. Oke, Coach Bram, saya Coach Bram. Wah, Ya, silakan. Coach Ukman. benar sekali. Saya juga Profesional pengen, banget ini Coach Ukman nih. yang jelas pengen belajar lebih banyak lagi, pengen aktif lagi, pengen datang terus lagi ke ISQ. Terlebih pada saat ini kan mungkin Coach Bram tahu ya, saya buat Instagram itu untuk kesehatan fisik dan mental, ya kan. Nah, ternyata kesehatan fisik itu pengaruhnya sangat kuat daripada kesehatan mental. Nah, rata-rata mereka itu kena psikosomatis. Dan ternyata karena saya khususkan kepada itu, akhirnya orang-orang ini mengarahnya ke saya semua. Dan begitu saya lihat, wah banyak sekali. Saya bilang, wah ini nggak sanggup gitu saya. Kadang-kadang malah saya buatnya di Bogor tuh kayak seminar, tapi pun paling hanya sekedar apa namanya, ya pengetahuan dasar sama Koma State, rukun iman gitu kan. Artinya mereka biar langsung tersadar ke bawah lah, karena kalau satu-satu nggak mampu juga, terlalu banyak. Terlebih kemarin ada yang datang dari Pangkal Pinang, ada yang dari Belitung tuh. Untuk itu, maka saya mau tanya nih sama teman-teman yang utamanya yang di Kudus, kalau ada Coach Bram, jadi saya bisa alihkan ke sana. Gitu, Kudus, Bojonegoro, Lampung gitu kalau ada, Coach Bram, Semarang, Malang, Palembang, ini sampai mau ke Jakarta. Maka saya kemarin bilang sama Bunda Dining, Coach Dining,
ada tempat nggak buat hipnoterapi di kantor ya, Mm-mm. mungkin di ISQ yang bisa Ya, ya, bayar berapa gitu kan ya, untuk ya. hipnoterapi. Kemarin udah ada yang datang satu dari Malang, Coach Bram. Jadi saya hipno di situ. Kemudian kan saya ada ambil kantor di situ, tapi kan nggak ada tempat duduk kayak yang nyaman gitu kan. Saya baru telepon Bunda Dining, ternyata ada gitu. Tapi Ada di ya lantai nanti 5 ada sekarang, berapa? ya, Iya. betul. Oh iya, lantai 5 gitu. Dulu kan ada kan lantai 2 nomor 12 gitu kalau nggak Ya, salah, lantai 4 kan. Ya udah, jadi saya mungkin minggu ini mau ke sana gitu, Coach Bram. silakan. Mau buat yang cocok, maksudnya buat yang pas saya ada gitu. Tapi untuk yang Yes. daerah-daerah saya mohon teman-teman kalau ada Coach Bram Hmm. yang dari Kudus, yang dari Bojonegoro, nih yang lagi kepengen di Lampung, Semarang, Malang, Palembang gitu Coach Bram. Palembang udah pasti ada tuh, betul kan? Eh, Itu kan Ada ya Coach Yuyun, betul kan? Ada Tuyun berapa ya. Coach Yuyun, dia ada beberapa tim kan di sana ya. Iya, Ada berapa nanti orang tuh saya Coach Yuyun? arahin ke sana, 3 Coach ya, Yuyun. 4 juga ya. Ada Iya Coach gitu. Alex juga. Semarang ada Coach Bram, Semarang Coach Bram. Semarang siapa ya? Kayaknya ada deh Semarang ya. Malang, Kudus. Nantilah saya tanya di Sekarang grup. Coach Novi, Coach. Oh, Coach Oh iya, Novi Coach Novi ya? ya. Novi. Oh iya, Coach Novi. Tapi Oh, lama ini nggak aktif di grup, mudahan masih praktek. masih sih Coach kalau Novi lagi prakteknya sih. asik belajar tanda tangan, analisa tanda tangan. Oh iya, Masih tapi aktif. simpel-simpel aja kok, ini psikosomatis aja biasanya. Ya. Iya, yang simpel-simpel aja ya, paling ke belakang aja, sama juga selesaikan masa lalu, Ada tahu-tahu Putra di penyakitnya ngebat. Jepara tuh deket ya, Putra Jepara, di Jepara dekat kemana tuh? Semarang. Kudus, Heeh. Semarang ya. Semarang sama Kudus kan deketan, Coach. Hmm. Ya udah, nanti aku tanya di itu, Coach Bram, di grup. Ya. Siap, siap, siap. Ya, Nah, gitu aja. ini ada pertanyaan nih, mungkin ini buat kita semua juga nih, teman-teman yang ada di sini ya. Dari Tengku Nur Hakimah ya. Eh, Coach, bagaimana trauma semasa bayi dalam kandungan bisa efek subconscious mind hingga create belief dan menjadi penghalang untuk seorang untuk maju? Nah, ini menarik ya. Yang pertama adalah bahwa hubungan antara anak dengan ibu itu sangat kuat. Kita seringkali mendikotomikan atau memisahkan antara body, mind, emotion, and soul, gitu ya. Tapi padahal bahwa manusia itu kan kita bukan rakitan, ya. Kalau misalkan mobil itu rakitan, bila bannya bocor maka bannya aja yang diganti, gitu ya. Tire-nya yang diganti, ban tuh tire, ya. Tire-nya yang diganti. Tapi manusia bila sakit gigi, emotionnya bermasalah, pikirannya bermasalah, fisiknya bermasalah, ya. Semoga soulnya tak lah ya. Kalau imannya cukup kuat sih tak lah ya. Nah, tapi kalau dia terus berterusan itu pasti akan berganti juga. Nah, yang terjadi adalah bahwa ketika emotion ibunya sedang dalam keadaan bad feeling gitu ya, maka anak mampu merasakan. Anak mampu merasakan, ya. Nah, kalau mungkin saya bahas dari sisi apa ini deh ya, neuroscience-nya dulu supaya masuk lebih lebih masuk logik. Ketika ibu dalam kondisi stres, apa hormon stres? Masih ada yang ingat? Kortisol, ya. Maka kortisol itu akan banjir di tubuh ibu termasuk membanjiri anak di dalam rahim. Ya, membanjiri anak dalam rahimnya. Nah, bila ini berterusan, maka yang terjadi adalah pada akhirnya kan kortisol itu adalah fear, ketakutan, ya. Ketika dia dibanjiri dengan ketakutan, dengan hormon ketakutan tadi, hormon stres, maka itu berpengaruh pada dirinya, ya, hingga dia akan merasakan fear, merasakan ketakutan. Beberapa simptom yang terjadi adalah ini contoh ya, ini beberapa kali misalnya simptom yang terlihat dulu awalnya adalah anak ini dia tidak bisa untuk mendengar ada orang bersuara keras, ya. Rupanya boleh jadi dari awal nih beberapa case aja, nggak semuanya tentunya. Ternyata di dalam rahim ibunya dia selalu merasa ketakutan dan mendengar karena di masa-masa itu ibu dan orang
dan ayahnya itu selalu bertengkar, ya, selalu berteriak-teriak dia di situ. Jadi dia merasa ketakutan karena ada hormon kortisol di situ, atau KDRT yang dilakukan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya ketika dia masih dalam kandungan. Maka itu akan bisa membuat dia hormon kortisol itu dia dibanjiri tubuhnya. Nah, sayangnya bila ini kemudian berterusan bertahun-tahun, maka pada akhirnya otaknya, brainnya eh, lebih terlatih untuk memproduksi hormon kortisol. Ini kan yang jadi persoalan dari trauma kan, Pak, Bu. Trauma masa kecil kan persoalan di situ. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat sesuatu, sebentar, saya buka dulu deh slide-nya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, nih, Kak Tengku Nur Hakimah, ya, itu terjadi paling tidak secara yang paling mudah untuk paling logis untuk dijelaskan itu tadi ketika sang ibu berada dalam kondisi perasaan stres, depression, maka atau anxiety atau kecemasan, maka dia tubuhnya dipenuhi dengan hormon kortisol dan kemudian itu banjir ke rahim dan pasti anaknya akan di situ juga kan. Jadi bukan ketenangan yang didapatkan tapi adalah fear. Dan manusia itu selalu belajar, tubuh ini kan merekam juga, dia merekam, ya, merekam semua emotion itu tubuh, ya. Makanya emosi itu tidak boleh kita skip, ya, tidak boleh kita potong, tapi emotion itu harus kita embrace, kita terima, karena dalam emotion itu ada memori, ya. Emotion is di dalam emotion itu ada memori. Kalau di Al-Quran marah, tertawa, menangis, itu adalah anugerahnya Allah. Ya. Kak Nur Hakimah macam mana? Udah oke? Atau masih ada lagi mau dipertanyakan? Boleh di chat Zoom atau jawab langsung dengan saya, kita diskusi, ngobrol, boleh, silakan. Macam mana? Oke? Penjelasannya? Boleh dipahami? Halo Kak? Jelas, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi itu kaitannya. Ini paling yang sederhana, yang paling mudah kita pahami, gitu ya. Biasanya memang kalau dalam awalnya dulu, sebelum kita mempelajari ilmu ini hanya sebatas teori, betul tidak? Ya. Ini yang sudah belajar hipnoterapi. Siapa yang sebelum belajar hipnoterapi dah paham tentang teori ini, boleh ketik angka 1. Boleh ketik angka 1. Ya. Dulu saya paham baca bukunya Uncle M, Mansur Haji Sukaimi, ya. Itu one of parenting guru lah, gitu ya. Kita udah paham nih, tapi ternyata begitu kita belajar hipnoterapi, kita ketemu dengan faktanya. Kasus-kasus yang ketika kita regresi, kita coba cari root cause-nya, ternyata sampai di rahim. Itu dia, Kak. Ya. Kenapa? Karena emotion ibu itu sangat kuat dirasakan oleh anak. Anak mungkin dia tak boleh memahami, dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Ya, anak tidak memahami benar dan salah. Dia belum bisa mengambil sebuah pengertian, ya, giving meaning on the situation. Tapi anak boleh merasakan emosi dari ibu. Itu dia. Ya. Anak boleh merasakan emosi dari ibu. Oke ya, semoga boleh dipahami ya. Amin. Insya Allah ya, Kak Tengku ya. Oke, ada lagi yang nak diskusi di sini? Silakan Bu Yusneli ya. Ini dari Depok. Depoknya di mana, Bu? Oke ya, kita lanjut lagi. Tapos. Oh, Tapos. Dekat aja lah dari Iya, rumah saya, Bu. iya, baru mulai bergabung. Maaf, Cak. Ih, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kita sama-sama di sini diskusi, ngobrol, belajar. Iya. Heeh.
Oke. Eh, ada lagi mau kita diskusi ngobrol? Ada lagi nih. Iya, Coach betul, Bram, Bang Razak. Ya, silakan. Coach Bram, berarti selain simptom awal yang tadi tuh, anak nggak bisa mendengar orang bersuara keras, itu apa lagi tuh, Coach? Seperti dia gampang stres kali ya, Iya, gampang jadi depresi mudah gitu. mudah stres, depresi. Apalagi kalau misalkan ini, Coach, kalau dia berterusan terus-menerus ya, kan kalau Hmm. misalkan yang kita pahami bersama bahwa coba saya cari gambarnya yang ini dulu nih. Oke, mana yang brain, pengenalan brain. Jadi karena eh, rekaman itu kan adanya di hipokampus ya, ini kalau dari sisi neuroscience ya, Coach. Iya. Dia di long term memory gitu ya, memori eh, ini dia ya. Kita turunin dulu deh biar lebih oke, sini aja. Nah, ini ya, saya share screen. Oke. Boleh nampak di sini? Sudah terlihat? Ya. Sudah ya. Nah, semua Hmm. memori Oke. semenjak Allah meniupkan ruh dalam diri kita, ya, memori itu terekam di sini. Apalagi kalau kemudian sekalipun ruh itu belum ada, tapi kalau tubuhnya, karena saya pernah ada case juga di bawah kehamilan 4 bulan, tapi fear itu boleh dah dirasakan karena itu bertubi-tubi. Berarti tubuhnya lah yang merekam memori tadi. Nah, ini dia ya. Di sini warna-warna. Inilah yang terlihat ya, warna hijau nih. Nah, ini adalah memori semua tersimpan di sini. Ini long term memory. Jadi, ketika kita hari ini di usia kita atau di usia berapapun kita dalam momentum saat ini ya, saat ini ada stimulus atau informasi sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita rasakan gitu ya, atau kemudian kita cium baunya, maka semua stimulus tadi, kalau kemudian ternyata dia akan masuk dulu ke talamus. Talamus ini adalah stasiun relay, semua informasi masuk ke sini. Dari panca indera kita akan masuk ke sini, dia kemudian akan coba ngecek dulu nih ke hipokampus long term memory. Ada nggak kejadian yang sama atau sesuatu yang kita dengar, kalau dalam tadi misalnya konteksnya ya Coach, suara keras gitu, suara orang teriak. Nah, karena di sini programnya sudah ada bahwa suara orang keras itu sangat menakutkan, maka ketika dia di dunia dia hari ini, padahal itu bukan suara orang keras marah-marah sama dia gitu ya, tapi mungkin boleh saja dia lagi di jalan, ada kernet yang teriak-teriak, dan dia kemudian mendengar itu, lantas kemudian informasi tadi, suara tadi masuk ke sini, dicek ke sini, ternyata ini ada sesuatu nih. Di zaman dulu, di masa lalu, eh, ini suara-suara model kayak begini, polanya ini berbahaya. Nah, ketangkap oleh ini. Apa yang langsung dilakukan? Amigdala ini adalah mekanisme pertahanan diri kita. Maka dia akan ambil alih langsung. Dia ambil alih. Wah, ini bahaya nih. Ini kondisi ini bahaya. Kenapa? Dia taunya dari mana? Dari data di sini. Ya. Akhirnya kemudian dia buatlah bikin alarm. Wah, dia alarm. Dia pencet alarm ke tubuh kita. Tut, 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 tut. Pada saat itulah adrenalin banjir di tubuh kita. Ya. Jantung berdegup lebih kencang ya. Kemudian mata, kemudian keringat dingin. Untuk apa fungsinya? Dia memaksimalkan fungsi-fungsi untuk kita bisa safe, selamat. Padahal sebenarnya dunia kita saat itu kan baik-baik aja, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan adrenalinnya ini sudah terlalu banyak atau terlalu sering dia terstimulus karena sudah bertahun-tahun gitu ya, maka kemudian apa yang terjadi? Adrenalin yang kebanyakan, tubuh pasti akan pecah glukosa. Ya. Dan glukosa ini makanya orang diabetes itu nggak boleh stres. Karena gulanya pasti tinggi. Karena dari adrenalin dia pecah glukosa untuk menyeimbangkan. Akhirnya muncullah yang tadi kita sebut dengan kortisol. Hormon kortisol. Hormon stres. Ya. Hormon kortisol. Kortisol.
Ketika hormon kortisol ini sudah terbentuk, ini adalah hormon fear, hormon stres, ya. Maka dia menstimulus untuk fight, pilihannya fly atau freeze. Ya, ini mekanisme pertahanan diri. Itu dia. Kalau Anda bereaksi, namanya reaction, ya. Bereaksi fight, flight atau freeze pada saat itu, apa yang terjadi? Emosi makin banyak. Emosinya makin bertumbuh, kortisolnya makin banyak. Ya. Bayangkan kalau ini terjadi bertahun-tahun, apa yang terjadi kemudian, Pak, Bu? Otaknya sudah terlatih dengan pola ini. Ya, otaknya terlatih dengan pola ini. Akhirnya ya dia tidak lagi mampu. Lawannya ini apa sih? Tadi 4 hormon kebahagiaan yang kita sebutkan tadi. Ya, ada endorfin, ada dopamin, ada serotonin, oksitoksin. Dia sudah tidak lagi terlatih memproduksi hormon kebahagiaan, tapi lebih terlatih untuk memproduksi hormon ketakutan atau stres. Dan biasanya kalau kayak gini, kalau sudah bertahun-tahun ya maka ini perlu inilah ya terapi berulang-ulang. Kemudian boleh juga kalau memang sudah mayor ya pasti dia hipnoterapi itu kan dia bukan ilmu yang ini ya obat dewa gitu yang bisa ngobatin semuanya gitu ya. Ya tapi kita membantu mengurangi emosi negatif tadi, kita lepaskan. Dan yang menarik adalah kalau sudah seperti itu ya makanya nggak apa-apa juga kalau misalkan harus ke dokter atau psikiater karena untuk top up serotonin ya. Obat-obatan itu kan sebenarnya top up serotonin dari eksternal ya karena tubuhnya sudah tidak lagi mampu untuk memproduksi hormon kebahagiaan itu secara langsung. Nah, berarti harus dilatih ulang, ya kan? Nah, hipnoterapi membantu, tapi setelah satu pelatihan training, satu session terapi, ingat kita harus buat action healing, ya. Apakah sugesti tiap hari yang kita berikan, ya? Karena kan total berapa? Idealnya yang dalam framework kita 21 hari 4 sesi. Di setiap minggunya ini ada action healing. Itu aja kita ingat. Khususnya kalau misalkan itu yang sifatnya tadi yang sudah luar biasa ya. Kalau terapi-terapi simptom apa kalau misalkan hanya sesuatu yang memang trauma-trauma, luka batin yang sederhana sih itu bisa dengan mudah kita rilis gitu ya. Tapi kalau dia sudah mengakar dan bertahun-tahun, nah itu boleh jadi kalau dari rahim ya tadi, maka itu boleh jadi dia sudah mudah terstimulus sekali untuk stres gitu. Gitu Coach Lukman dan Bapak Ibu teman-teman Oh, semuanya. gitu. Terima kasih Coach. Jadi itulah sekarang solusinya ya, karena banyak pertanyaan nih di Departemen Kesehatan juga mengatakan bahwa kejadian stres pada anak-anak itu meningkat pesat gitu kan. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok masih anak-anak udah depresi, udah stres? Iya. Itu pertanyaannya aneh gitu kan ya. Oh, berarti memang sudah dibina dari kecilnya sama ibunya itu waktu dia masih di kandungan, dia stres, di mana Mungkin panca bukan inderanya dibina masih kali ya, terdampak ibunya iya bahasa. terdampak ya. Terdampak gitu ya di talamus, lalu pergi ke hipokampus, oksilo mungkin mengakibatkan ke amigdala. Amigdala akhirnya menaikkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itulah yang akhirnya bikin masalah itulah. Udah latihan, dia udah terlatih otaknya untuk menciptakan untuk meng-create kortisol dibandingkan dia dilatih untuk hormon kebahagiaan. Ya. Betul. Makanya Betul, kalau Coach. Sayyidina Ali itu sampaikan 0 sampai 7 tahun didiklah anak-anakmu sebagai Betul. raja. Sebagai raja. Dibahagiakan. Jadi fasenya 0 sampai 7 tahun memproduksi, melatih untuk hormon kebahagiaan. Betul. Ini juga banyak nih Coach, pertanyaan nih Coach. Orang tanya, kok Coach Lukman bisa normal lagi stroke gitu kan, pecah pembuluh darah itu normal. Itu sebenarnya nih Coach, saya bilang di sini itu jawabannya kayak di kemarin film itu Coach. Film apa Coach? Kalau yang tahu itu Coach, yang Anxiety itu Coach, yang kartun.
kartun Oh, yang ini Inside Inside Out. Out. Inside Inside Out. Out. Inside Out. Ya. Itu Inside Out. persis kayak gitu. Cuma waktu pertama saya kena, itu yang saya stimulasi itu kebahagiaan terus. Jadi hormon-hormon dopamin, hormon kebahagiaan, endorfin, terusnya oksitoksin itu saya pas lagi mau tidur tuh kan, saya cuma tidur doang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi yang saya bayangin waktu saya masih SMA, kebahagiaan terus saya banjirin terus, kadang-kadang saya ketawa senyum sendiri gitu. Nah, terus kalau pas udah selesainya, pas udah bahagia-bahagianya, saya membayangkan dari apa ya, mitokondria ini ya, itu ada satu saraf yang pergi membuat saraf baru. Wah, itu nggak masuk akal kan? Cuma saya percaya lagi bahwa apa namanya, semua yang di tubuh kita ini kan bukan milik kita. Artinya mereka ini justru kalau mau dipikir mengkhianati kita gitu loh. Karena nanti di alam sana mereka nutup mulut kita, mereka ngomong gitu kan, Iya, kenapa tubuh saya kita nggak akan bicara? berkata. Iya, tangan apalagi. Nah, saraf-saraf juga nih dalam diri kata saya gitu. Kalau memang betul saraf ini bisa bergerak, bukan makhluk ini, bukan makhluk apa, bukan saya, artinya makhluk Allah yang lain, maka saya minta sama Allah supaya saraf ini buat lagi satu saraf yang baru. Walaupun dari kecil sampai sekarang itu pastilah sarafnya udah semakin tebal karena saya sudah lalui, terusnya putus di situ, tapi saya ingin membentuk saraf baru dengan sangat cepat. Jadi saya berdoa minta sama Allah supaya dia itu bisa timbul. Nah, itu begitu saya nonton kemarin Inside Out, dia itu kan pergi tuh kayak ke apa, ke Ya, ya. inti saraf. Itu dia langsung tiba-tiba dia tas naik ke atas. Wah, saya bilang, "Oh, ini dia saraf-saraf yang terbentuk menjadi sinaps-sinaps dan dipertebal dengan mengingat-mengingatnya terus." Saya selalu lakukan itu Coach, kemarin, Coach. Dan saya juga nggak tahu apakah benar apa salah gitu perlakuan saya kemarin. Tapi ternyata di film itu seperti itu, Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Itu neurons Betul. kan, Coach Lukman, sambungan Neurons. otak, ya, neurons ya. Neurons itu. Bahkan udah biasa ada satu riset mengatakan bahwa semakin banyak serabut neuron kita, maka sebenarnya kita tuh semakin tuh kuat mental, ketahanan mental semakin kuat dan semakin cerdas. Berarti Gitu. neuron itu bisa dibuat lagi kali, Coach, ya, kalau dipikir Ya, seperti itu, Coach, ya. karena Bisa setiap kita digunakan. melatih belajar sesuatu hal yang berbeda, neuron itu akan muncul, Ah. akan bertumbuh. Gitu, Coach. Saya berpikirnya itu kan neuron dibentuk daripada saat kita bayi sampai sekarang. Itu Iya. menyebabkan kita putus asa. Tapi kemana, bodo amat, saya ngomong begitu aja lah. Ternyata di film itu seperti itu. Jadi kita Iya. bentuk, kita keluarin lagi neuron. Rasa-rasa neuron ini berangkat, pergi, akhirnya ketemu neuron lain, akhirnya membentuk sinaps. Sinaps akhirnya diperkuat, dipertebal. Iya. Gitu. Saya stimulasi seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih, Coach Bram. Jadi Luar sambungan biasa. antar otak itu betul tuh Bapak Ibu yang Iya, iya. disampaikan. Jadi, nah itu kan salah satu teknik-teknik caranya kita untuk memperkuat itu ya. Kayak misalnya ya baca Quran, baca buku, itu kan menstimulus otak kita untuk selalu aktif gitu ya. Nah, kalau dia main sosial media itu nggak aktif tuh otak kita tuh, ya nggak aktif dia. Tapi kalau kita baca buku, menulis gitu ya, itu maka dia mengaktifkan sel-sel neuron di dalam kepala kita. Nah, termasuk salah satunya tekniknya juga adalah cobalah sesekali atau berkali-kali gitu ya, mungkin misal dalam satu minggu, misalkan satu hari, melalui sebuah jalan yang jarang Anda lalui. Ya, kan biasanya kalau dari rumah ke kantor atau ke tempat ke sekolah gitu ya, kalau Anda di apapun aktivitas Anda, kan jalannya itu terus, betul kan? Ya. Betul. Maka kalau kemudian kita coba lalui jalur yang berbeda, pasti ada sesuatu yang lebih nyaman, sekalipun lebih jauh gitu ya. Tapi coba nikmati itu, makanya sambungan neuron itu semakin terstimulus dia. Sebenarnya kalau dalam Islam sih, Masya Allah ya, makanya disampaikan kita selalu berpasang-pasangan tuh. Pakai baju, masuk tangan kanan, keluar kiri, gitu kan? Masuk rumah, kaki kanan, keluar kaki kiri. Jadi sambungan antar sinapsa itu seimbang dia antara kanan dan kiri. Gitu. Jadi semakin yakin bahwa penyakit bisa disembuhkan. Artinya dengan kita perkuat pikiran, mastering your mind, you will rule the world. Itu benar-benar gitu, Coach. Benar-benar. Jadi kita main pikiran, terus dari segi emosionalnya juga, dan juga dari segi fisikal tentunya. Dari segi makanan, apa segala macam. Oke, Coach, terima kasih. Terima kasih, Coach. Ya.
Nah, ini Bu Isti nih. Izin coach, anak bungsu kalau mendengar saya berkata dengan nada agak tinggi memberi nasihat, kelihatan sedih dan mau menangis gitu ya. Apakah anak saya termasuk kecil hati ya? Semenjak ayahnya meninggal dalam keadaan tertentu kelihatan lebih mudah khawatir. Bagaimana cara mensikapinya ya coach? Oke. Ingat bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja ya. Selalu ada awal, selalu ada permulaan, termasuk juga dengan apa yang menjadi perilaku berubah ya, perubahan perilaku, maka di masa lalu ada sesuatu yang terjadi. Nah, ketika ayahnya meninggal, maka apa yang dia pikirkan saat itu, apa yang kemudian menjadi asumsi dia saat itu, assumption, itulah yang akan kemudian membentuk belief system dalam dirinya atau prinsip ya, meaning dalam dirinya. Ini yang harus ditanya ya. Ini bisa ajak ngobrol gitu ya. Tapi kalau misalkan Bu Isti di terapi, ini bisa lebih baik lagi sebenarnya gitu ya. Karena kalau grief itu dia sangat dekat dengan blame, dengan eh, menyalahkan ya, self blame, atau dia blaming lingkungan, blaming orang yang terdekatnya dia, ujung-ujungnya adalah menyalahkan dirinya sendiri. Itu sangat dekat sekali dengan grief, berduka. Ya, ini kan boleh jadi karena dia berduka gitu ya. Tapi lagi-lagi ini kan asumsi nih, lihat dari apa yang terjadi di Ibu sudah sharingkan di sini. Belum tentu itulah yang terjadi sebenarnya dalam pikiran bawah sadar. Makanya harus dicoba diterapi atau ditanya paling tidak dalam kondisi sedang rileks gitu ya. Eh, Kira-kira apa sih yang membuat dia khawatir? Ini kan berarti kalau istilah anak sekarang insecure gitu ya. Itu Bu Isti, tapi akan lebih efektif memang di terapi sih. Kalau udah yang ini kan berarti trauma ya, trauma kehilangan. Ya, oke. Terima kasih Bu Isti. Ada lagi silakan yang mau menyampaikan sesuatu ya. Oh ada Vicky, ada Dokter Intan. Halo Dokter Intan, apa kabar? Assalamualaikum Dok. Oh, Dokter Intan, kemudian ada Vicky, apa kabar Vicky? Alhamdulillah sehat, Coach. Alhamdulillah. Oke. Nah, nggak apa-apa. Saya sambil lihat-lihat lagi nih yang udah lama nggak ngobrol nih ya. Ada Coach Peggy di Jepang. Coach Peggy apa kabar? Luar biasa ya. Berarti di sana sekarang jam berapa Coach Peggy? Tambah 2 jam lagi ya. Baik, Jam 11 ya? 11. Ini luar biasa. Baik, dengerin. Oke. Sehat-sehat Coach ya. Alhamdulillah, makasih Kak Bram. Alhamdulillah. Ini Coach Eti. Halo, Assalamualaikum Coach Eti. Belum ada. Oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, ada lagi last pertanyaan silakan. Atau ada yang mau disampaikan sesuatu oleh teman-teman, boleh juga dalam konteks di sini ya, karena kita sama-sama ngobrol-ngobrol di sini ya. Atau dari teman-teman yang di ini kan ada alumni juga dari public speaking, TOT gitu ya. Mangga silahkan. Kalau mau bertanya silahkan ya. Coach Bram, Monica, Coach. Oke, silakan Mbak Monica. Ya, punten off cam ya, Coach. Tadi yang Wajarlah kalau ibu-ibu harus tacap dulu ribet ya. iya betul. Punten Coach. Tadi ngebahas yang tadi tuh Coach. Saya mau tanya, kita tuh sebagai hipnoterapis batasannya apa ya? Kalau terima case itu, maksudnya, oh ini ibu harus ke psikolog nih, ibu harus ke psikiater, nggak bisa nih ke kita. Kita ini di luar jangkauannya kita. Ini apa ya batasannya Batasan. apa ya Coach? Yes, minta tolong penjelasan di situ. Makasih Coach. Makasih Mbak Monica. Yang pertama, kita nggak boleh mendiagnosa. Ya. Ya. Kita nggak boleh mendiagnosa, karena diagnosis itu kan adanya di psikolog dan psikiater. Misalnya, wah nih ternyata bipolar nih. Nggak boleh kita. Oh nih ternyata apa sekarang lagi ramai itu narsistik gitu ya. Oh, nggak boleh, apalagi sampai kayak gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, coba kita tanya dulu, apakah dia sudah ke psikolog atau ke psikiater atau belum? Ya. Nah, yang tadi saya jelaskan tuh Mbak Monica, kalau dia sudah tidak bisa lagi kita ajak berbicara, berkomunikasi, maka sebaiknya ya sudahlah, serahkan saja ke psikiater. Begitu Mbak Monica. Kalau dengan psikolog sih biasanya kita nggak terlalu ini ya, tapi kan kurang lebih mirip-mirip aja, cuma perbedaan dengan metodologinya, betul ya. Makanya banyak teman-teman psikolog kayak Coach Lina, Coach Tia, Coach Lucy itu banyak yang ambil hipnoterapi juga, ya karena lainnya sama. Tapi kita tidak juga berseberangan dengan dokter, gitu. Karena bayangkan kalau misalkan tadi yang saya jelaskan Mbak Monica bahwa eh, ternyata otaknya itu sudah sangat terlatih hanya mampu menciptakan atau memproduksi hormon kortisol gitu ya. Dan struktur otaknya kan sudah agak berubah tuh. Iya enggak? Kemudian berarti kita mau latih apapun juga udah sulit gitu. Kenapa? Karena struktur otaknya sudah berbeda. Hanya saja kan otak nggak kelihatan gitu. Kalau ada orang yang misalkan kakinya pincang, terus kita suruh lari, gimana kira-kira teman-teman? Tega banget, betul kan? Nah, kalau ada orang yang memang struktur otaknya karena bertahun-tahun dia sudah seperti itu dan dia tidak mampu lagi berpikir dengan jernih, ya kita pahami. Gitu. Oh iya, berarti cara kita memandang orang harus berbeda. Nah, yang seperti itu maka boleh jadi dia perlu stimulus obat. Ya, itu dia Mbak Monica. Hanya saja memang Eh, terus kemudian apalagi kalau misalkan kayak schizofrenia, ya, psikosefenia, ada yang bilang tapi tergantung ya, tergantung apakah dia sudah berat atau ringan, mayor atau minor. Kalau yang minor-minor aja mungkin masih bisa lah gitu. Tapi kalau udah mayor kan gimana caranya? Lagi ajak ngobrol tiba-tiba dia ngerasa pernah dia cerita pernah jalan-jalan ke Holland, ke Belanda, padahal nggak pernah gitu ya. Dan dia tidak mampu membedakan antara realita dan imajinasi. Sementara hipnoterapi lebih banyak menggunakan imajinasi. Nah, kalau yang kayak gitu kita bisa bantu sebenarnya dengan freedom teknik gitu ya. Itu bisa kita bantu. Nah, tidak menggunakan visualisasi dia. Gitu Mbak Monica. Pakai apa tadi coach yang terakhir? Freedom teknik, EFT. Oh, EFT. EFT. Oke. Ya. Oke. Kan Baik, dia baik. nggak Tapi perlu pakai visualisasi. iya. Tinggal ketok-ketok aja. Tapi itu kan lagi-lagi perlu komitmen konsistensi setiap hari. 20 Ya, sampai betul. 30 menit per day. Gitu. Ya. Berarti tergantung dari reaksi dia waktu kita dari awal admission form kali ya Admission coach ya. form, Mana dia reaksinya ya coach ya? kan kita Oke. tanya tuh dia Ah, eh, berobat dokter apa, kan ada di admission form kan. ya. Tapi kalau dia nggak Heeh. admit gimana coach kalau dia nggak ngomong gitu, dia Ya nggak jujur gitu. nggak apa-apa kan nanti pada saat terapi kita tahu tuh. Ya benar juga sih. Iya Ya kan. coach. Siap. Ya Terus kita aja ternyata coach. Terima ini kasih. ngomongnya kemana-mana gitu kan. Ini Iya. harus apa enggak? Atau boleh jadi dia belum ke dokter, dia belum Heeh. terdiagnosa apapun, tapi kok kayak gini ya, kita curiga. Ya udahlah, kita minta aja coba dulu ke psikolog, Oke. psikiater untuk didiagnosa dulu. Baik. Siap. Iya, gitu. Ya coach. Terima kasih. Ya, Mbak Monica. Ya. Bu Sadia. Halo Bu Sadia. Ini lokasi di mana, Bu? Di Kalimantan, Coach. Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah ya. Berapa kali ya? Oh iya, Iya, iya. pindah Masih ingat malam. saya, ya di Kalsel. Iya. Oke. Bu Sadia, kalau ada bayangan hal yang tidak baik melintas di pikiran itu ada kaitannya dengan mental kah? Biasanya karena kita, jadi gini, tadi yang pikiran-pikiran yang tidak melintas ini bisa itu adalah sesuatu yang kita imajinasikan gitu ya. Artinya dia tidak terjadi di masa lalu ataupun di saat ini, tapi itu sesuatu yang kita bayangkan kalau gini kayak gini, kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini gitu ya. Eh,
Nah, kita membangun satu kisah tertentu itu bisa juga, atau kita ke-recall dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, biasanya itu terjadinya kan Bu Sadia pada saat Ibu lagi sendiri atau lagi, betul kan? Atau lagi tiba-tiba kestimulus sesuatu tadi tuh, ada dengar kata-kata tertentu gitu ya, atau lagi di atas kendaraan. Ya, itu kan berarti Ibu sedang ada di gelombang otak namanya alfa, itu ada pikiran bawah sadar lagi kebuka. Maka kemudian terstimulus tuh kayak begitu, ya. Terstimulus seperti itu. Nah, ini biasanya kalau Ibu ada dua kan, lagi-lagi nih ya. Satu tergantung dari masalahnya. Kalau memang ternyata ini sering terjadi, ya, dan kondisi Ibu saat ini lagi nggak ada banyak tekanan apapun dalam hidup, boleh jadi stimulusnya di masa lalu karena ada luka batin trauma. Ya. Atau kalau memang sekarang Ibu dalam kondisi banyak permasalahan, target kehidupan dan lain sebagainya, tekanan-tekanan, boleh jadi ini adalah stres aja. Ya. Ini hanya stres gitu. Karena kadang kalau lagi stres ada orang juga yang banyak berpikir tentang kematian, itu salah satu simptom gejala stres. Gitu. Ya. Tapi kalau ini ternyata terus-menerus terjadi, apapun emosi yang muncul setelah Ibu melintas pikiran yang nggak baik gitu ya, apakah marah, apakah takut, apakah cemas, apakah sedih, apapun emosi negatif itu yang terstimulus, ya itu boleh jadi karena pernah ada permasalahan di masa lalu yang harus ditemukan. Gitu misalnya. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Ya. Oke, Coach Dewi, ini sharing nih. Handle klien ternyata gagal ginjal, sudah cuci darah 2 kali, taunya pas sudah datang akhirnya pakai EFT, ngeri-ngeri sedap. Iya, betul. Nah, tapi EFT dia bisa lepaskan emosi perlahan-lahan. Ya, memang tidak secepat hipnoterapi melepaskan emosinya gitu ya. Pelepasan emosi negatifnya, tapi itu lumayan dia membantu klien. Karena kan lagi ya, kita agak-agak khawatir gitu ya. Kalau misalkan kondisi fisik ya, atau pernah waktu itu Coach Sandi pernah tuh nanya ke saya, Coach gimana nih baru dibedah kepalanya, bayangin Pak Bu, baru dibedah nih kepala jahitan semua gitu ya, tapi keluarganya minta untuk diterapi maksa. Saya bilang hati-hati, kita harusnya bisa menolak gitu. Tapi ya karena orang dia nggak enak akhirnya diterapi juga. Saya tanya berhasil nggak? Enggak, Coach, daftar. Iyalah. Ya, karena dia sedang dalam kondisi boleh jadi untuk menahan rasa sakitnya itu kan dia pakai painkiller ya, obat itu hingga dia stimulus emosinya nggak muncul. Bisa dibantu pakai freedom teknik tuh yang tapping ya. Itu dulu kita bantu dari situ dulu. Gitu. Atau kalau memang dia masih bisa biochemical journey, pakai aja resource terapi dulu bisa. Antara freedom teknik atau resource terapi. Tapi kalau misalkan dia sudah menjadi lebih baik, boleh pakai hipnoterapi untuk bersihinnya. Gitu. Oke, ada lagi? Nggak kerasa udah jam 9 ya. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Semangat pagi. Pagi. Oke, nanti mungkin next-nya kita coba paling nggak sebulan sekali ya, kita bikin seperti ini, kita ngobrol-ngobrol. Boleh, silakan. Kita akan open juga nih buat teman-teman yang alumni public speaking gitu ya. Untuk kita mungkin kalau teman-teman nggak apa-apa coba ngobrol, nanya, kan ada juga hipno public speaking dan sebagainya. Kita coba sama-sama diskusi ya. Jadi hingga kita ini punya keilmuan hingga kemudian yang kemudian bisa saling sharing satu dengan yang lainnya gitu ya. Mungkin next-nya mungkin nggak harus sama saya, mungkin nanti bisa dengan Coach Dewi juga. Kalau kemarin kan saya dengan Coach Tika, tapi itu lebih ke masyarakat gitu ya. Tapi saya pikir nggak cukup juga nih, keilmuan juga harus kita bangun juga di lingkungan kita nih, di Inspire ya dengan Coach Ani gitu ya. Jadi keilmuan ini terus tetap kita diskusikan, kita jaga, kita develop bareng-bareng sama-sama, dan teman-teman punya banyak keilmuan juga di luar sana yang mungkin boleh jadi bisa kita ambil dan kita sama-sama saling belajar. Siapa yang sepakat dengan ini? Ya, boleh ketik angka 165 dong yang sepakat. Nah,
Iya nih, sebenarnya saya pengen lepas kangen aja nih sama teman-teman, udah lama banget nggak ketemu kan. Eh, Ada Vicky tuh, ketemu lagi. Vicky, gimana pesantrennya, Vic? Ya, Ya. Coach. Apa kabar, Coach? Sehat, Vic? Alhamdulillah. Vicky, kalau nggak kan itu ya, apa, eh kelola pesantren ya? Iya, betul, Coach. Doain ya, Coach. Pesantrennya Tuh, makin amin. jaya. Amin. Berapa sekarang santrinya, Vic? Santrinya masih di 101, Coach. Ini jalan tahun ketiga. Udah 2 tahun. Nah, linguistiknya diubah tuh, bukan masih ya. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Ah. Ampun, Coach. Ya ampun. Nanti kan akan bertumbuh tuh kan. Sama, jadi rupanya itu ya. Kalau kita lihat Hmm, tadi ya dari sisi tadi ya, ketika kita banyak endorfin, kan bersyukur itu kan, grateful itu kan hormon kebahagiaan, betul nggak? Ya. betul. Jadi ketika kita banyak bersyukur, kita banyak endorfin, oksiton, serotonin itu rupanya melatih kita untuk bahagia. Ya. Hingga nikmatnya Allah kasih lebih banyak lagi ya. Amin, Masya Allah. amin. Oh, amin. Nah, semangat ya, Vic. Good job nih ya Insya perjuangannya Allah. juga. Insya Terus. Allah. Oke, Alhamdulillah. Wah, Insya Allah ya banyak sekali yang 165, 165. Insya Allah nanti kita sama-sama diskusi di sini. Mangga, silahkan buat teman-teman yang, oh Coach, saya belum ikut kelas hipnoterapi atau NLP di SQ gimana? Nggak apa-apa. Kita kan sama-sama ngobrol, diskusi di sini gitu ya. Tidak ada yang lebih dari satu dari dan yang lain halnya. Justru keilmuan kita ini sama-sama berasal dari Dr. Adi Ginanjar Agustian, guru kita bersama, Pak Ari, ya. Basicnya kita sama-sama 165, ya, dan hanya kalau Pak Ari kan selalu ingetin bahwa eh, Rasulullah itu kan menyampaikan bicara dengan bahasa kaumnya, ya, bicara dengan bahasa kaumnya. Jadi inilah linguistik kita dalam menyampaikan 165 hari ini, dengan hipnoterapi, dengan NLP, dengan TOT, dengan public speaking, ya, dengan coaching, itu bahasa linguistik. Ya, kalau di NLP itu memang bahasa yang dibahas, ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Boleh ketik dong di chat Zoom kira-kira apa yang didapatkan, insight, manfaat di sini ya selama kita di sini ya. Kalau saya ngerasakan nih ada silaturahim lagi, ya kebahagiaan lagi, jumpa dengan teman-teman semuanya ya. Nanti nih insya Allah kalau kita lihat tulus ikhlas ini menjadi silaturahim kita bersama. Masya Allah. Oke. Boleh ketik, nah, nanti silahkan nih. Amin, insya Allah betul tuh coach. Selalu ada ilmu baru, silaturahim dan refresh ilmu. Kak Suhada, Kak Su, tadi ada Kak Su. Udah lama nggak jumpa, Kak Su juga ada Kak Syuhada, ya. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah, sehat-sehat coach. Alhamdulillah. Kasih, Coach. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Syuhada nih di mana? Kuala Lumpur kah? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Ya. Alhamdulillah. Kasih. Kasih ya. Ada Bang Razak juga nih. Halo, salam kenal Bang Razak. Assalamualaikum. Ya, Coach Afi kangen dapat ilmu baru ya. Kangen dapat ilmu sama-sama nih. Kangen juga nih sama Coach Afi ini. Coach Lina, refresh ilmu dan silaturahmi. Nanti mungkin Coach Lina boleh juga nih ya kita sharing-sharing di sini ya, Coach. Ini Coach Lina ini juga psikolog senior ya, Pak, Bu. Oke, Allah. kemudian siap ya, Coach. Nanti kita sharing-sharing ya. Nanti teman-teman juga boleh juga nanti sharing-sharing di yang lainnya juga ya. Oke, Bu Sadia sama-sama ya dapat alhamdulillah. Coach Winan, ada Tina sama-sama Tina, makasih ya. Vicky ya. Senang banget juga bisa silaturahim nih dengar suaranya Vicky juga ya. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Nggak kerasa sudah jam 9. Nah, di sini ada Coach Ani. Halo Coach Ani, masih
bisa open mic kah atau lagi ngasih eh, speech di Zoom yang lainnya? Ini sibuk sekali nih Coach Ani. Halo, Assalamualaikum Coach Ani. Halo Coach Ani. Terima kasih sama-sama Coach ya. Ah, Oke, ya. Oh ya, satu sisi Coach lagi Bram, bahwa ada Coach Ani udah muncul belum? Nah, Coach Bram. sambil nunggu Coach. Halo ya? Dokter Intan, Coach Bram. Oh ya, Dok. Apa kabar, Dok? Iya, Gimana, Dok? Alhamdulillah sehat. Ini kemarin kan saya mentoring ya, Coach, bersama ada Hmm. namanya Coach Lucy. Beliau psikolog klinis. Beliau itu punya Ya. trik untuk bagaimana secara kita kan profesi hipnoterapis kan tidak semuanya psikolog ya, Coach. Banyak dari kita tuh yang di luar psikolog atau dokter gitu ya. Nah, Coach Lucy itu punya trik Ya. untuk bagaimana men-screening ini kira-kira ke arahnya gangguan Oh. apa gitu. Dan dia pengen banget Sekalipun sharing bukan secara diagnosa, tapi screening bukan istilahnya ya, Dok. lebih ke Betul. screening karena kan kita Ya. kalau bukan psikolog atau dokter kan tidak bisa mendiagnosis. Diagnosis kan harus dengan asesmen dan lain sebagainya. Ini lebih ke screening. Jadi beliau pengen banget bisa sharing dengan teman-teman ASU hipnoterapis atau Boleh masyarakat banget. gitu. Hmm. Ya, nanti mungkin saya ngobrol dengan Coach Dewi mungkin ya, Coach Bram ya. Sip, sip, sip. Mantap. Oke. Terima Siap, kasih. Dok. Makasih, Dok. Dok. Iya, Senang sama-sama. banget itu ya. Thank you, Dok. Oke, kita screening gitu ya. Bagus tuh. Nah. Oke, Coach Ani. Halo, Coach Ani. Nah, oke, lagi nggak ready. Kalau gitu, oh ya, tadi ada Bang Razak Amin juga, Best Intro of Hypno. Terima kasih. Amin, insya Allah ya. Berminat untuk ilmu hipno. Ini bila berkesempatan untuk di weekend ini, ini saya sharing nih ya, untuk ikut Hipno ISQ. Nah, ini insya Allah boleh, sila hubungi Ayu. Nah, ini kalau ringgit Malaysia berapa nanti coba tanya Ayu ya. Kalau dari teman-teman di Malaysia ya. Insya Allah weekend ini ya, tanggal 20, 21, 22, kemudian 27, 28, 29 ini ada di lantai 23 Menara 166 Cilandak, bisa online, bisa offline ya, bisa offline dan online ya. Oh ya, satu lagi kalau misalkan ada yang pernah ikut kelas NLP yang apa practitioner waktu itu, nah ini kita akan ada lagi ya. Ini 18, 19, 20, 25, 26, 27. Jadi sekarang 2 hari pertama itu basic yang selama ini kita sudah lakukan. 4 hari kemudian adalah pendalamannya. Ya, ada banyak sekali teknik-teknik ya yang bisa kita pelajari, yang sederhana, yang simple. Perbedaannya apa? Kalau NLP itu sekalipun ada proses healingnya juga, tapi sebenarnya lebih banyak dia lebih kepada pemberdayaan diri, ya, lebih ke pemberdayaan diri dan modeling, gitu dia. Tapi kalau hipnoterapi jelas karena namanya sudah terapi, ya, maka itu adalah proses penyembuhan luka batin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan yang berminat, ini boleh hubungi Mbak Ayu. Boleh Ayu di klik, ini dia ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat perjalanan kita ya. Insya Allah ini infonya boleh di save tadi ya. Boleh dihubungi Mbak Ayu lagi ya. Oke, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Coach Ani sudah hadir lagi belum? Oke, baik. Belum, terima kasih. Kita baca doa dulu Al-Fatihah untuk guru kita bersama ya, Dr. Ari Ginanjar Agustian, yang sudah memastikan karena keberadaan beliau, ilmu beliau yang kemudian sampai pada kita hingga kita bisa mendapatkan rezeki hari ini, betul ya, keilmuan dan jumpa silaturahim ini ya. Kita baca Fatihah untuk Pak Ari Al-Hadinah Walaknatis Solihah Al-Fatihah. Amin, Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga terima kasih untuk Inspire ya. Ada Coach Ani, tepuk tangan dulu untuk Coach Ani, sekalipun Coach Ani mungkin lagi sibuk karena tadi ada 3 Zoom katanya ya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf zahir batin, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih, ada Coach Makasih Doni. Coach Bram, Coach Lina, Coach Afi, Coach Lukman, Coach Ade. Coach Dewi, Coach Dewi, Coach Miss Meli.